Hai Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Chit Chat, ngobrol asik bareng Genbi karena kita Be Shine Be You. Untuk hari ini kita ada kedatangan narasumber spesial yang udah berpengalaman banget, entah itu di bidang akademik ataupun menjadi public speaker. Nah, kakak ini penasaran gak sih kakaknya siapa? Tapi sebelum aku spill ke kalian, aku akan bacain sedikit terkait profil kakaknya. Kakak ini, narasumber kita yang kece ini adalah seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Warmadewa. Kemudian kakaknya juga memiliki banyak achievement, baik itu di internasional, nasional, dan juga regional. Kemudian kiprahnya di bidang menjadi speaker juga udah banyak banget dan udah melanglang buana kemanapun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia kita sambut Kak Jerry Kusuma. Hai Kak. Halo semua, Om Swastiastu, Om Putri, Swastiastu. terima kasih dan semeton Genbi semua, Genbi Unwar yang luar biasa sudah mengundang saya di pagi hari yang berbahagia ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Jerry Kusuma, usia saya 22 tahun. I'm the young entrepreneur, a public speaker, and I'm also active at the several international delegation held by ASEAN Youth Friendship Network in Bali as a youth diplomatic. Dan juga saya aktif dalam beberapa kegiatan sosial baik berskala nasional maupun internasional. And I'm would to be the son, fresh graduated sooner. Selamat ya Kak. Aku lihat juga nih kakak sibuk banget kemana-mana jadi speaker dan lain sebagainya. Bisa nih Kak ceritain sedikit gimana sih awalnya kok kakak bisa termotivasi untuk menjadi seorang public speaker dan juga untuk achievement lainnya. Public speaking itu adalah hal yang sangat ditakuti oleh kebanyakan orang kadang, termasuk aku. Termasuk kakak dulu, even to talk in front of all the people, my chest were pounding and just my hands were trembling and wet. I haven't ever have enough about a strength to expand my speech, and wherever I am, it's still being that afraid. Tapi public speaking itu it's not something to born with, it's something that we can improve and learn. Itu bukan suatu hal privilege, Putri. Public speaking itu bisa kita pelajari, bahkan semua orang bisa mempelajari itu. Public speaking kuncinya, ini baru kemarin aku ngasih materi public speaking di ASEAN Youth Friendship Network. Public speaking, it's not something that we born with, it's something that we should be practice, because practice of public speaking makes everything perfect. Aku perjalananku mulai ke ranah internasional dimulai dari tahun 2023. Tahun lalu ya Kak. Iya, pertama-tama itu aku dapat offer dari kampus dulu kan, bekerja sama dengan organisasi yang connecting the youth from around the world, especially in ASEAN dulu, dan akhirnya bisa mengexpand ke daerah US dan juga Europe. Dan akhirnya aku memberanikan diri, I could go beyond my boundaries. Especially I'm being the economic student, but however during that time I feel less. I mean, like, there are amount of the knowledge that I should learn beyond the economic things and beyond the public speaking. It's all about the international land. It is so wide. Dunia di luar sana itu sangat berkali lipat luas daripada dunia kampus adik-adik sebenarnya. Dengan adanya time kalian di kampus, it is a golden opportunity to increase yourself, a whole of yourself. Jangan pernah kita itu patokan diri kita untuk belajar satu arah aja. Misalnya nih kita anak hukum, anak fisip atau anak teknik, kita boleh kok belajar di luar itu. Bahkan itu adalah hal yang sangat bagus untuk kita enriching ourselves. Kakak personally based anak ekonomi manajemen, tapi I'm able to learn beyond that and push my boundaries until I could be the person I am today. Itu semua tidak semata-mata karena background kakak, bukan. It's not about background, ini bukan privilege, tapi ini sesuatu yang kita perjuangkan dan kita pelajari seperti itu. Jadi awal mulanya Putri dari tahun 2023 akhirnya lolos international competition dan akhirnya bisa membawa pulang medali emas, perak dan perunggu lengkap semua untuk Warmadewa, dan terutama achievement buat Indonesia juga.
Dan semenjak itu Astungkara many job that offer me even until this day. Sampai kan harus hampir sempat lupa loh ada podcast Genbi, ampura ya teman-teman. Sampai oh iya tanggal 30 Genbi, sedangkan aku udah harus Ada jadi narasumber narasumber lagi. di luar kota kemarin, sekarang baru pulang. Ya begitulah, we never know about the life direction. Tapi the most important thing is how to stay humble and down to earth. Kita nggak boleh apa ya, kita nggak boleh baru kita merasa potensial, kita merasa bisa atau lebih dari yang lain. Never underestimate other people. Never see other people as your sebagai lawan. No, I've always seen other people as my friend, as my best friend, and for those I could learn more. I use all the people in my encouragement to learn a lot. Karena mau setinggi apapun, mau sebisa apapun, even mau kita sebelajar apapun dari nol, kalau kita tidak mempunyai niat yang baik, hati yang tulus, jalan tidak akan terasa mudah. So itu penting untuk zaman sekarang, untuk kontrol ego kita. Karena kan anak muda itu full ambisi, full ambis. Full ambis. I really want to show that. Sorry. Wait. Oke. Kak. Like anak muda itu cenderung berapi-api, berambisi. I really want to be the best and showing my best value ever. But sometimes, however, kita forget untuk to control our emotion and our ego. That's the most important things untuk saat ini, terutama kepada Gen Z. Gen Z nih. Kita semua Gen Z, kita harus selalu aware dengan diri kita. Begitu Putri. Wow, That's the opening. That's the opening. Baru opening aja udah membara banget dan udah kayak membakar semangat kita para Gen Z semua ya, sobat Genbi. Sebelumnya karena udah banyak banget nih Kak diceritain tadi kan di awal-awal, kan pasti di awal-awal tuh pasti ada kegagalan dan kesulitan kayak gitu ya Kak. Nah menurut Kakak sendiri ini, kenapa sih kita sebagai Gen Z dan juga para sobat-sobat Genbi di luar sana itu harus banget meningkatkan value diri kita atau self improvement kayak gitu? Kenapa sih kita harus meningkatkan self improvement kita? Kemudian sebenarnya self improvement itu apa sih? Kalau menurut Kak Jerry sendiri gimana Kak? Thank you Putri. Self improvement, it's all about knowing our true potential, our true self. Ibaratnya nih, ada banyak jalan di hadapan kita, and we decided to choose another or two of them. But if we have no idea about who we really are, how can you choose the right path? Banyak kadang orang yang merasa dalam berkarir kerja sebulan 2 bulan udah, aduh kayaknya bukan aku banget nih. Bosan Aduh nih, kayaknya gitu ya, aku nggak di sini nih. That's very important to know who you are. Jadi self improvement adalah in how that before we run too high about improving ourselves, know yourself very nice above everything. Benar sih. Jadi kita harus tahu dulu sih sebenarnya diri kita ini pengennya kemana, Ya, passionnya apa gitu ya betul Kak ya. sekali. Jadi kalau misalkan kita udah tahu passion kita kemana dan kita tahu juga kayak ini jati diri kita di sini nih sebenarnya, jadi kita akan lebih mudah untuk tingkatin karir kita dan juga Ya. value diri kita gitu ya Kak Good. ibaratnya. Oke. Nah kalau dari Kakak sendiri kan biasanya kita juga pasti punya yang namanya ngeset goals untuk kita ke depannya gitu ya, ada yang ultimate goals dan lain sebagainya. Nah kalau dari Kakak sendiri gimana sih nentuin goals Kakak untuk di jangka pendek dan juga jangka panjang nanti di kedepannya itu gimana sih Kak? Mau jawaban jujur apa gimana ini? Jujur dan Jujur apa? ya, Ya, jujur ya. jujur. Jujur, saya itu bukan tipikal orang yang apa-apa itu harus terjalani. Saya adalah tipikal orang yang ikhlas. Jadi apapun yang memang sudah diberikan ya saya akan melakukan yang terbaik. Itu kalau tipikal dari saya itu I do what's appear now. Jadi I can celebrate and appreciate what life has offered me nowadays. Karena apa ya? It's so draining when we have a big ambition, a big goals, but and of course everyone are definitely are having their main goals. Tapi bagi saya tidak mau ambil pusing untuk pressure. I keep myself so hard to be that best person. No. Saya lebih untuk milih acceptance dan memberikan yang terbaik apapun itu. Everyone has a dream. They definitely have a dream. But for me,
I'm just doing my best in each and every single step of the way. Seperti yang sudah saya bilang tadi, we should have a good intention and sincere heart to start since the beginning of time. Wih, di note ya teman-teman semuanya. Jadi kita tuh harus punya sincere heart dan juga lakukan semuanya dengan yang terbaik. Jadi untuk hasilnya apapun nanti kita pasti udah ikhlas dan udah terima aja. Oke, berarti apa? Kita bisa coba di lain waktu. Yang Yeah. penting kita udah melakukan yang terbaik gitu Ya, ya, Kak. betul. Karena life is full of opportunity. Kita tidak boleh hanya terpacu kepada one line. We should go beyond the line Betul. and push ourselves beyond the boundaries. Although that myself are filled by many failure before, but from that failure, that push me to learn beyond my limitation. Oke. Aku belajar banyak loh dari kegagalan. Benar banget. Jadi kalau dari yang aku lihat dari Kak Jerry ini sih lebih kepada kalau misalkan sesuatu ini kita lakuin sekarang, jadi udah fokus sama yang sekarang kita lakuin gitu ya Kak. Jadi, nah kalau menurut Kakak sendiri gimana sih cara kita supaya tetap fokus sama tujuan yang kita lakuin sekarang? Soalnya biasanya kan kadang-kadang itu terbagi gitu Kak, keinginan kan kita anak muda yang punya ambisi banyak gitu Kak. Jadi pengen untuk multitasking kayak gitu. Jadi kita lakuin yang ini, tapi juga ngelakuin yang itu dan nanti hasilnya jadi nggak maksimal kayak gitu. Kalau dari Kak Jerry sendiri ada nggak sih kayak multitasking gitu atau emang harus chat satu persatu kayak gitu? Thank God I have the ability karena sometimes if I have amount of the choice in my life, kalau bagi kakak sendiri, kakak itu lebih ketika dihadangkan nih dengan sebuah many choice, ketika saya sudah bilang iya dan bilang ingin kepada suatu hal tersebut, that's my responsibility to fix it, especially the desire. Ketika kita dihadangkan dalam sebuah tanggung jawab besar, tapi kita juga punya keinginan untuk terus bangkit, why don't we can combine all those aspect in our life? Karena apapun yang kalau saya udah bilang iya, itu berarti saya mampu untuk mengatasi semua itu. Jadi yang paling penting notes ini di awal itu adalah kesanggupan kita. Kita nggak boleh mengiyakan semua hal, tergiur akan semua hal-hal yang baru. Tetap fokus sama tujuan kita. Untuk apa? Kalau saya kan fokus untuk pursue my career, life career in international relation and also in public speaking and a young entrepreneur. I can share my time which when I'm being the businessman, being the public speaker or the international youth diplomat in ASEAN country, it's more than ourself, our acceptance. Kalau kita udah siap, that's our entitled and responsibility to finish the line. Betul. Gitu. Jadi nggak ada istilah setengah-setengah nih Setengah ngelihat gitu hal ya. yang baru. Aduh, Coba. cobaan nih. Bisa gitu, tapi semua itu harus selesai. Itu prinsip saya. Betul. Jadi Nggak harus suka yang betul. namanya tengah-tengah nyemak gawe kita loh, sing demen raga gitu. Bener sih Kak. Ah. Jadi harus benar satu-satu gitu ya. Kalau misalkan emang sanggupnya untuk yang ini ya udah ini aja dulu fokusin. Good. Betul. Jadi nanti That's it. bisa dicoba lagi yang lain gitu ya Kak. betul. Oke. Nah, kalau dari Kakak bilang tadi kan karena udah ada set-setnya kayak gitu. Kakak kan juga entrepreneur, kemudian Kakak juga public speaker, terus juga baru banget nih selesai kuliahnya kayak gitu kan. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kenapa sih kita sebagai generasi muda tuh harus terus untuk belajar? Misalkan nih sekarang kita mau belajar tentang entrepreneur karena kan entrepreneur itu kan berjangka panjang gitu ya Kak. Jadi untuk kedepannya tuh juga kita perlu untuk entrepreneurship kayak gitu. Terus juga public speaking kayak gitu. Menurutku public speaking itu kan penting banget bagi kita semuanya gitu ya Yeah. Kak. Bukan cuma untuk di masa kalian kuliah enggak, tapi juga nanti di ketika kerja work ethic itu kan juga pasti ada gimana Exactly. cara kalian ngomong sama bos dan lain sebagainya gitu kan Kak. Betul. Nah, kenapa sih kita harus terus nih untuk belajar dan terus untuk mengembangkan diri kita? Kalian tahu nggak satu hal? Why that we should never stop learning? Karena itu hidup tidak pernah akan stop mengajarin kita. Hidup itu pembelajaran loh Putri. Each and every day. Bukan tentang subjek pelajaran di kampus, di kuliah. It's about life lesson that which is beyond all the mundane things. Hidup itu tidak pernah akan henti-hentinya memberikan kita ujian, pembelajaran. Maka dari itu saya sadar, oh nggak bisa nih stop untuk belajar nih. Karena setiap hari itu akan ada pelajaran baru. Kita nggak bisa bilang a day is a wasting time. No, ada pembelajaran, tapi kita tidak mengambil hikmah di sana. Karena kita terlalu fokus berlarut-larut dengan rasa kecewa kita dengan suatu hal. Paham gak sih kayak life is never stop
about teaching us. betul. But sometimes we're not ready to have the another obstacles because our mind still hanging out with the past problem that we didn't take it as finished before. So it is now gonna be our responsibility together as the youth to maintain our heart, mind, and soul. That very important. That to upgrade yourself since the within of ourselves, and then for the next day you're able to ready to face another big days in your life, especially with the new obstacle in it. Jadi kalau kita masih hidup di masa lalu nih, persoalan kemarin kita bawa, rasa gagal kemarin kita bawa. Sekarang kita dikasih hal yang baru, ujian yang baru, ya kita nggak akan belajar dari sana. Itu esen belajar dari aku sendiri adalah every day is a learning process. Bukan hanya tentang material or subject, every day is a learning process. Jadi ilmu itu bisa datang dari mana aja gitu ya Betul, Kak. pelajaran itu. Pelajaran hidup tuh banyak, nggak cuma belajar di kampus. Belajar mengontrol diri, belajar beretika, belajar menghadapi masalah, belajar untuk problem solve keluar dari masalah. As long as we are able to maintain all those things, we're going to be more ready for the next couple of days. Wih. Makanya banyak orang nih, kenapa hari ini dia kayak nggak siap untuk menghadapi tugas dan tanggung jawabnya yang sudah menanti, karena kita masih tinggal di masa lalu. Terbelenggu di masa lalu Betul. gitu ya Kak. Masih terbayang-bayang anxiety, fear, and fear of failure. Rasa ketakutan kita masih menghantui. Fixan itu. How to be get fixed on all those things adalah first is to preserve our mind, to stay calm and acceptance. Itu yang kadang masih agak crucial dalam masa anak muda transisi sekarang. Termasuk saya pun kadang masih somehow it's hard to control my emotions because life is never stop learning me about the such an immense of the lessons that give me at times where I have no chance to breathe normally. Gitu. Iya sih. Jadi kayak padat banget gitu ya Kak, di mana-mana ada Padat gitu. akan job astungkara nih. Tengkara Kak. Padat akan job, padat akan masalah juga, Betul. padat akan berkah. Masalah dan berkah itu silih berganti. Jangan pernah kita itu down karena sebuah masalah. After that, after the moon get down and the sun will rise. Wih. Ingat ya teman-teman, setelah ada hujan tuh pasti ada pelangi loh. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, kalau dari Kak Jerry sendiri kan juga seorang entrepreneurship, kemudian juga dari seorang public speaker. Kakak yang mana sih dulu Kak duluan antara entrepreneur sama public speaker? Kakak mulai yang mana duluan? Entrepreneur, it's actually the basic of my family. So my family pushed me so hard, especially to be a digital entrepreneur nowadays, and that's why I'm choosing the management department. Is just to have a knowledge to improve the skill of being the businessman and the economic rule. But somehow di pertengahan perjalanan seorang Jerry ini mulailah ingin belajar. Sepertinya I really want to prove myself that I'm able to push another boundaries of my life. Dan akhirnya kalau untuk saat ini, kalau bisa dibilang kedua-duanya sangat luar biasa impactnya buat aku. Karena being an entrepreneur itu adalah salah satu power aku bisa reach all this position now. And with the public speaking also open the another opportunity. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Tetap kewajiban utama sebagai young entrepreneur, and then public speaking maybe for another things. Tapi tetap saya punya goals untuk dalam dunia public speaking, tapi itu nanti. Gitu ya. Iya. Jadi lebih ke entrepreneurnya, public speakingnya juga Iya, gitu kan. Jadi harus sambil terus jalan gitu ya, Kak, diasah. harus terus diasah Tidak boleh gitu ya, dilupakan. Oke. Keren banget sih Kak. Aku juga bahkan kagum-kagum sama orang yang public speaking gitu kan. Kayak orang-orang yang bisa public speaking itu gimana sih kok dia bisa nggak nervous dan atau nggak grogi gitu loh di depan kamera, terus megang mic juga di depan banyak audiens. Kan occasionnya juga banyak kan, bukan Iya. cuma orang-orang yang Indonesia tapi juga orang-orang internasional kayak gitu. Kalau dari Kakak sendiri nih, kan setelah ada entrepreneur, kemudian juga seorang public speaker, ada nggak sih keinginan untuk mencari skill baru atau mencari pengalaman baru gitu, beyond dari entrepreneur juga sama public speaker? Mungkin akan ada suatu saat nanti. Cuman untuk saat ini, all of those aspect
that I have been dealing itu seolah-olah sudah padat menanti akan semua responsibility. Iya benar. Ini setelah podcast ini saya harus balik jam 12 menjadi seorang narasumber di skala internasional. Jadi emang udah Can you bangga gitu ya, imagine Kak? that? How can I could think another things or another way? So gratitude, be happy. Wih. Ingat intinya pokoknya be happy ya teman-teman. Jadi Betul. jangan dianggap stres Enjoy, gitu ya Kak, enjoy. enjoy aja setiap prosesnya. Nah, kalau dari Kak Jerry sendiri sebelumnya itu punya nggak sih kayak role model gitu Kak, kayak wah ini nih seorang public speaker yang aku suka gitu kan, dari caranya dia nyampein sesuatu atau gimana, atau entrepreneurship-nya mungkin Kakak ada role modelnya. My role model is that, halo Mbak Niluh Jelantik, my bestie, mama sekaligus mbokku juga, sang penjaga Bali, Sri Kandi Bali. I know her since 2021. He's so very kind and uplift my energy so much. He's just giving me such strength where I'm facing many trouble in the pandemic, and she just lift my spirit up until I could be the person I'm today. Ngelihat dari caranya beliau, keberaniannya beliau, seorang perempuan ini loh, that's very unstoppable. Like she's just being the shelter of this beautiful island, and now I'm still looking up to her. Kita masih sering chit chat kok, cuman jarang ada waktu untuk meet. Jarang ada kesempatan juga untuk ketemu beliau karena beliau udah saking sibuknya di Iya. sana. Kakak sibuk, Dan- beliau juga lebih sibuk lagi gitu ya, Kak. One day ya Mbak, kita kembali dan mengobati rasa rindu selama ini. Oke deh Kak. Kalau dari Kakak sendiri nih kan pasti sebelumnya pasti banyak ada kegagalan-kegagalan gitu ya Kak. Boleh nih Kak diceritain salah satunya aja. Gimana sih waktu itu kegagalan Kakak akhirnya bisa memotivasi Kakak lagi untuk bisa menjadi lebih maju dan step forward untuk lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Hidupku penuh dengan kegagalan dulu. Mulai di Aku tipikal orang penuh dengan kegagalan. Backgroundku itu gagal semua. Entah dari bidang karir, pendidikan, pertemanan, everything God challenged me during that time. Siapa sangka Jerry yang sekarang dikenal seperti ini gagal di kuliah lo dulu semester 3. Aku dulu ngambil cuti, aku gagal dalam dunia perkuliahanku dulu. Aku udah ngerasa aku pengen stop aja kuliah nih. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang sih Kak. Dari this kind of hardship that I'm able to lift up into the glory of this position. It because of I never ever forget God in my ways. Dulu aku kan anak rantauan ini. Dulu aku adalah seorang anak kodia banget, anak kota. Pergaulanku tuh cuma di sana aja. Aku adalah anak rantauan yang tinggal ke Denpasar gitu. Karena udah asik nih dengan kehidupan di Denpasar, aku lupa dengan siapa jati diriku sebenarnya. Bahkan kadang kan kalau kita orang Bali, kita ada yang namanya pulang untuk sembahyang. Itu kadang aku maunya jarang-jarang loh. Bahkan dulu sampai, ini tidak patut dicontoh ya teman-teman. Ini dulu pas masih remaja-remaja, pas waktu aku SMA, bahkan membuat alasan karena kan SMA besok udah mau sekolah pagi, pulang kampung itu kan jauh, jadi kan aduh rasa magernya, Mager and ya, I don't want to rasanya take a gitu, risk during ya. that time. Selama aku hidup dengan hidup yang seperti itu, tidak pernah berhasil hidup saya. Sampai terakhir paling parah, kuliah harus direlakan 1 semester. Di sana saya sadar, Putri, bahwasanya ada ujian yang bertumpuk-tumpuk nih, gagal semua. Segala aspek, belajar sudah, mencoba hal baru sudah. Tapi kenapa nggak ada jalan yang dibuka sama Tuhan dengan spek saya yang seperti itu dulu? I feel like life it's not supporting at me, like the universe doesn't stand at me at all. I feel very very mad at the universe. Why
I strive all my best but you don't give me the result. Ketika saya diberikan ujian yang paling berat. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, ada beberapa, cuman kalau di-explain bisa sampai 3 jam kita podcast nih. Ini intinya straight to the point, benang merahnya adalah after I'm facing by that kind of the hardship situation, I choose to come back home. Pada saat itu juga ada momentum di mana ada sebuah upacara besar di kampung yang diadakan setiap 30 tahun sekali, maaf. Di sana saya mencoba untuk pulang, mencoba untuk mengenali siapa diri saya yang sebenarnya, dari mana saya berasal. Siapa sih Jerry Kusuma ini yang orang udah jauh sama Tuhan gitu loh. Sekarang tiba-tiba kembali dan ibaratnya mau minta maaf lah sama yang di atas karena sudah lupa selama ini fokusnya hidupnya hanya untuk merintis karir terus tanpa pernah mengingat Tuhan kemanapun saya. Duniawi pasti, cuman untuk mengingat beliau dan Tuhan itu saya sangat minim dulu. Bahkan saya menomor 2 dan menomor 3kan beliau dulu. And then I coming back to my home and I realized that the greatest essence of life, we should preserve the essence of Trihita Karana in Bali. Kita orang Bali percaya akan semua filosofi dan tuntunan hidup itu. Kalau kita melenceng dari 3 poin itu, ya hidup kita tidak akan harmonis. Palemahan, pawongan, and parahyangan. I just only focus to pawongan and palemahan only during that time. I even forgot to worship my ancestor and God during that times because of I'm too very excited about facing the career during that time. Gagallah saya. Ya orang kita berjalan keluar sana tanpa membawa Tuhan, gimana Tuhan mau kasih kita jalan? Akhirnya saya mengikhlaskan semua itu. Saya berdoa sama Tuhan, saya kembali ke rumah. Pada malam hari, Tuhan, Jerry, saya kembali. Saya mohon maaf selama ini sudah melupakanmu. Saya mohon maaf selama ini sudah terlalu asik dengan kehidupan sampai saya lupa akan siapa diri saya sekarang. Saya ikhlaskan semua apapun yang terjadi. Saya tidak akan meminta apapun lagi. Saya pasrahkan semua kepadamu. Saya percaya apapun yang Engkau berikan adalah yang terbaik. Nggak stop sampai di sana. Ujian terus berlanjut. Semakin kita mendekatkan diri sama yang di atas, ujian akan semakin besar. Semakin diuji gitu ya Kak. Karena ujian buat jadi orang baik itu besar banget. Lain kalau kita berbuat perilaku yang jahat nih, pasti gampang. Dengan sekejap tuh gampang banget. Tapi untuk kita berbuat baik itu susah banget. Diuji terus-terusan diuji. And then after I realized that I shouldn't forget my roots and I came back a year later to continue my study, God opened a whole of the incredible door that very unforgettable even until today, until this second. Dulu saya sudah mencoba banyak hal, mencoba begitu keras, tapi masih terasa susah dan gagal terus nih. Tapi semenjak saya menomorsatukan beliau, Tuhan, apapun yang saya lakukan, saya merasa tuntunannya kemanapun saya pergi, jalan saya direstui. Saya bisa memberikan segala kebaikan kepada semua orang di dunia dengan kemampuan saya. Who I really am as Jerry Kusuma nowadays, I thank God for the immense blessings that has been here in my life. For those kind of the lessons and the strength that has been given to me, I could learn and be the person I am today. Kita orang Bali gak jauh-jauh dari yang namanya hidup membawa sebuah tanggung jawab, swadharmaning kehidupan. Jangan itu kita lupakan. Jangan pernah gengsi untuk kita menghaturkan sembah bakti kita ke pura, datang ke pura. Karena zaman sekarang banyak orang datang ke pura malah dicap, ke dewan-dewan ke. Gedag li bahasangku.
denger gitu sebenarnya. Kayak that's the main essence of life. That's our root. That's our parahyangan. The real Swadharma in Bali. Not only in Bali, but everyone. If you believe in God, your life will be paved. Benar sih Kak. Wah, inspiratif banget ya Kak, ternyata apa yang Sebenarnya Kamu untuk bilang. cerita ini agak susah, agak berat sebenarnya. Cuman this is what shaped me as the person I'm today. Jadi gitu ya guys. Jadi kalau misalkan mau jadi orang berhasil itu pasti akan melewati banyak ujian dulu, kegagalan juga pasti banyak, Harus. harus Emang karena itu. ya itu kita akan di tempat terus sampai akhirnya bisa jadi orang berhasil gitu ya Kak. Mau tahu sebuah filosofi nggak? Boleh Kak diceritain ini gimana? Anggap ini sebuah gelas ya. Oke. Ibaratnya kehidupan kita dengan berbagai masalah. Kenapa sih masalah itu datang bertubi-tubi? Anggap ini gelas kosong ya teman-teman. Gelas ini terisi penuh dengan hal yang kotor sekarang. Dari yang kosong penuh dengan terisi kotor. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong tuntun jalan saya. Ini berkahnya Tuhan datang ini. Ketika gelas kita dilihat sama Tuhan masih kotor dan masih udah full ini, gimana caranya Tuhan memberikan berkah itu untuk diri kita, sedangkan diri kita tuh masih full? Caranya adalah air yang penuh dan kotor itu harus dibersihkan. Dengan cara apa? Ujian, masalah. Melalui air mata itu kita membersihkan diri kita sebenarnya loh. Karma kita jalani pada saat itu. Kita membersihkan diri kita dari hal-hal buruk yang selama ini kita bawa. Sehingga gelas ini sudah kosong, udah bersih kembali. Diimplikasikan keadaan saya pada saat itu yang sangat terpuruk, udah down. Bahkan sampai ketika orang manggil udah pelanga-pelongo, berada di titik terendah, titik nol. Wih, di sana mujizatnya beliau memenuhi gelas kosong yang akhirnya sekarang digantikan dengan isi yang lebih indah. Makanya kita teman-teman tidak boleh down. Permasalahan itu adalah guru kehidupan kita. Life is never stop teaching all of us. Dari permasalahan yang kalian hadapi dalam hidup itulah kita diuji untuk bisa mengosongkan gelas yang kotor dan digantikan dengan hal yang lebih baik. Saya bersyukur saya gagal. Saya bersyukur saya dihadapkan dengan problem. Gelas saya sudah kosong pada saat itu dan tergantikan dengan yang sekarang. Dengan gelas yang baru. That's the greatest essential of life that somehow the people realize about that thing. Sekarang sudah tahu ya semuanya. Jadi esensi dari ujian, permasalahan hidup, it's to upgrade yourself into a better version, not to challenge or putting you down. It's to fulfill and upgrading your wish that the universe will give you into your best way. Wis. Wah, quotes-nya bagus nih Kak. Jadi sebenarnya untuk self improvement kita ini sendiri itu bukan hanya bersumber dari diri kita sendiri gitu ya Kak. Betul. Tapi juga dengan surroundings kita dan terutamanya itu kepada Tuhan kayak gitu. Jadi jangan pernah sampai lupa gimana sebenarnya esensi kita jadi manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan kayak gitu. Jadi lebih kepada memperbaiki diri dan juga memperbaiki hubungan kepada Tuhan gitu ya Kak. Oke. Wah, gimana nih teman-teman, tadi pemaparan materi dari Kak Jerry seru banget kan. Jadi kayak membuka insight baru buat kalian gitu loh. Jadi bagi kalian yang masih setengah-setengah hati mau melaksanakan sesuatu itu coba dipikirkan lagi baik-baik. Kenapa sih kalian ngelakuin itu? Apa sih esensinya dan goals kalian ke depannya? Jadi mulai ditata satu persatu. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru gitu ya Kak untuk pace-nya ngejar orang lain atau lain sebagainya, ngelihat orang lain kayak wah kok dia udah tapi kita belum kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Cukup fokus kepada diri kita sendiri, perbaiki hubungannya dengan diri sendiri dan juga kepada yang di atas dengan Tuhan. Betul, gitu ya itu Kak. penting itu. Penting banget ya. Kalau itu kalian lupakan, nggak tahu dah akan kayak gimana nanti. Benar. Ya benar sih Kak. Jadi lebih menyadari bahwa itu semua sebenarnya adalah karma kita juga. Entah apapun itu yang ada di luar sana, tapi tetap harus dijalankan gitu ya Kak. Ya, dengan baik. harus. Oke. Kalau nggak dijalankan, karma itu tidak akan selesai. Benar. Dan mau seberapa banyak kita hidup lagi, karma itu akan terus terulang.
sampai kita mengakhiri karma itu. Oke, itu ya Kak. Jadi ada mau yang ditambahin lagi Kak sebelum kita masuk ke sesi sota atau sobi bertanya nih. Kita udah nyiapin beberapa sota-sotanya. Mungkin masukannya nanti akan lebih saya tambahkan pada saat question and answer round. So let's do it. Oke. Jadi sebenarnya kita udah open question box Kak sebelum acara ini dimulai, sebelum kita take ini. Nah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dan udah kita note juga, dan menurutnya ini bakal dibahas sama Kak Jerry juga. Oke, pertanyaan pertama itu sota yang pertama Sobi bertanya itu dari Wulan Prayatni, akun Wulan Prayatni. Nah pertanyaannya itu terkait dengan bagaimana strategi efektif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan goals jangka pendek dan jangka panjang sehingga apa yang memang sudah ditargetkan bisa tercapai. The plan, it's always going to be a remarkable thing to possess. Sometimes you could go beyond the plan. Tapi untuk planning itu, in how that we can conquer all of those responsibility that has been waiting for us, kembali lagi, know our worth, our value and our weakness. Tahu kita itu siapa sebenarnya, tahu passion dan jati diri kita siapa. Ketika kita sudah dihadangkan ini dengan many responsibility, mau itu goals jangka pendek, jangka panjang, kalau kita udah tahu role kita nih sebagai siapa, Jerry itu siapa, value-nya apa, kelemahannya apa, ya nothing to worry about, jalanin aja. If you are still being that worry about yourself, take a time, know which one should be upgrade and which one should be decrease. Kadang kita tidak boleh terlalu ambisius dalam pursuing all of those goal in life. No, kita akan kewalahan nanti. Aku tipikal orang yang masih suka cari waktu tenang sendiri kalau lagi mumet. Misalnya nih banyak nih udah ada goals tapi kok kayaknya belum percaya sama diri sendiri. I take a time, free time, that's very important, is to nurture our point of view, nurture our minds, ourselves and our soul, and entirely, that's very important. Treat yourself first, then you will get to ready to face any other trouble or obligation in life. Wis, oke, itu ya Ulan jawabannya dari Kak Jerry. Jadi memang harus nggak perlu terburu-buru aja. Ya, kasih waktu dirimu, betul. aja gitu. Jadi siap pelan-pelan aja. Yang penting itu langkahnya pasti Yang gitu penting ya Kak. pasti, dan at the end of the day akan selesai kok. Betul kok. Benar, jadi akan selesai. Jadi nggak perlu terburu-buru gitu ya Kak. Good. Oke, pertanyaan kedua datang dari akun dengan username Puturia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara keluar dari zona nyaman, menghilangkan rasa malas dan ketakutan berlebihan untuk memulai sesuatu. I love that question from Ria. How to get out from the comfort zone is that, for me, how to get out from the comfort zone, I should have felt failure before. Ketika kita sudah kita nih ada di comfort zone kita merasa nyaman nih, tapi ketika kita tidak dihadangkan dengan sebuah kegagalan di comfort zone itu, we will never be learn. Oh ternyata jalan ini harus saya upgrade nih, harus saya perbaiki. Karena kalau tipikal saya harus kapok dulu, baru akan mulai ibaratnya jengah lah belajar. Jengah gitu ya, Kak. Memang out of from the comfort zone itu adalah hal yang susah dilakukan. Tapi ketika kita sadar about the essence of life, whether it's obligation or entitled in life, and we can go beyond the comfort zone, new experience or a bigger door will be unlocked. Gitu Ria. Jadi kalau tipe saya itu, saya harus jengah dulu untuk ternyata harus sadar dulu sih sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman itu. Kalau nggak sadar nggak akan bisa, akan tetap nyaman. Dia mau orang bilang apa, tetap nyaman. Tapi nyaman gitu, ujung-ujungnya apa? Overthinking, nyesel kadang sedikit kan. Aduh kok aku nggak ngambil itu, karena kita harus sadar dulu, baru kita paham. Oh, life is not always about a comfort zone. It's about nurturing yourself in the wider and a fuller version. Oke.
Gitu ya, jadi sebenarnya Ria untuk keluar dari zona nyaman itu sebenarnya harus kesadaran diri kita dulu. Betul. Gimana kita harus sadar sama diri, setelah itu baru kita bisa move forward gitu ya Iya, Kak betul. sebenarnya. Oke. Kalau nggak sadar ya nggak akan Nggak kapok. akan nggak akan mulai-mulai gitu juga ya Betul. Kak. Oke oke. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini datang dari akun Instagram Trisna. Pertanyaannya gini Kak. Apakah memotivasi diri dengan cara membandingkan keberhasilan orang lain dengan pencapaian diri sendiri merupakan suatu hal yang wajar dilakukan? Not all the time, it's something that true to deal with yourself. Siapa? Trisna. It's not always something that good to you. Sometimes that we should have an awareness. It's like the moon and the sun. Never compare yourself with the other people. Never compare your success with the other people's journey. Or never compare your failure with the other people's success. It's kind of like being the moon and the sun. You guys have your own light, but you shine when it's your time. You can never shine at the same times where the moon and the sun. It's impossible. You will always have your time. Trust your own timing. Never ever abandon your true potential by seeing other people's success. Karena belum tentu mereka berhasil di sana, kita berhasil di sana juga. Atau belum tentu kita berhasil di sini, mereka juga berhasil di sini. Life is always about learning and improving, but never ever do a comparison between you and yourself. It's you and the other people. It's all about comparison. It's kind of like you compare the moon and the stars that's totally one different. Jadi begitu. Karena aku paling tidak suka meng-compare diri sama gitu. orang. Tapi kalau kita melihat orang sebagai motivasi, senang. Misalnya ada nih coach yang lebih fasih berbahasa Inggris ataupun yang lebih mantap public speakingnya, semisal, ya aku nggak nganggep itu, orang bisa, enggak. Aku deketin dia. Sure, can I have your numbers? Can I have all your strengths and the energy so that I could learn from that? Aku cari kesempatan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kadang pelajaran itu datang dari orang yang kita anggap saingan. Kalau tipeku, aku lebih suka nganggap orang yang aku anggap wow they are superior. Aku tarik semua itu. Aku ambil, aku tanya, aku belajar dari mereka. Kita harus bisa juga rendah hati dan turunkan ego. Karena balik tadi ke prinsip yang tadi, life will never stop teaching us and we should never stop learning. Wis, quotes-nya nih. Aku suka nih pertanyaan Gen Z yang relate with myself. Ya, thank you untuk Gen B, hebat udah menyiapkan dan mengembrace all the authenticity of the youth that they have such a big round of question wondering about the problem in life. Oke, jadi Next, gitu ya Trisna. ada lagi? Ada Kak, Oh, sebenarnya good. lagi satu pertanyaan. Jadi gitu Trisna, jangan pernah untuk membandingkan diri gitu loh. Jadi kayak memotivasi boleh, tapi Iya. jangan membandingkan gitu ya Kak ya. Kayak kok dia udah bisa tapi kita Iya, belum gitu ya betul. Kak. Jadikan Oke. dia motivasi, tapi don't abandon your true potential by putting down your strength. Salah besar itu. Aku setuju juga nih sama yang dibilang Kak Jadi. Kalau misalkan kita ketemu sama orang baru, ibaratnya kita tuh harus jadi cangkir yang kosong. Betul. Jadi kalau Rendah misalkan hati. rendah hati, jadi kita akan terus diisi dan sampai akhirnya menjadi wow, gitu ya Kak. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya ini datang dari Putri Surya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memotivasi diri dengan cara Oh, belum keganti di layar. belum di layar ya? Mungkin bisa Pertanyaan itu, dibacain aja. Oke, aku bacain aja ya Kak. Untuk pertanyaannya adalah, sebagai salah seorang mahasiswa yang memiliki segudang prestasi dan kebanggaan, adakah pengalaman pribadi yang dialami Kak Jerry berkaitan dengan tantangan untuk mengembangkan diri? Jika ada, seperti apa solusi yang diterapkan Kakak untuk menghadapi hal tersebut? Tantangan paling besar itu adalah ketika kita berjuang sendiri, membawa nama lembaga. Mau kita memperjuangkan ini perjalanan kita membawa dulu dari dalam ini. Itu karena ini adalah sebuah gebrakan yang hal baru di Fakultas Ekonomi ya. Karena belum ada yang sebelumnya achievement juara internasional di bidang akademik
Jadi it's kind of like something very challenging for me during that time. Ya, saya mempertahankan my true vision. Banyak hal yang sebenarnya menantang saya, challenging myself to stop that journey. Karena pertama, itu riskful. Apa riskful in Indonesian ya? Sangat berbahaya, Ya, riskan gitu ya, it's Kak, danger lah. Banyak maksudnya peluangnya itu sangat very risk at the time. Yang kedua, I'm the first figure to open the door for my penerus sekarang kan Pave the sudah way ada gitu ya, Kak. to the younger generation in my faculty. But I opened that door in the place that dimana itu tuh belum pernah ada dan masih dianggap saya sempat diragukan juga loh. Seorang Kak Jerry pernah di underestimate loh guys. Semakin di underestimate, tapi nggak dari sana, tapi ada beberapa orang, maksudnya kayak dalam artian Ya, sebutlah oknum gitu. perjalanan saya tuh tidak selamanya mulus akan achievement. But before that, when I began those journey, itu benar-benar sangat challenging. Karena menjadi ibaratnya pionir pertama yang membuka gerbang prestasi internasional. Dan akhirnya Astungkara sekarang adik-adik yang lain sudah bisa mengikuti jejak itu, even to bring the another medal of international to our beloved Warmadewa. The struggle, I can just say one by one, it's among of them. Tapi yang paling susah itu ketika kita itu harus mempercayakan diri kita, meyakinkan diri kita, dan ngambil resiko tuh bukan main-main loh. Betul. Jepang berapa uang keluar itu, Thailand berapa uang, Malaysia, Cina itu berapa uang juga keluar itu. Bukan sebuah hal yang, apalagi kita orang awam di negara besar. It's very challenging, very challenging, very hard. Ternyata bisa berbahasa Inggris itu nggak menentukan maksudnya nggak menentukan berhasil mulus atau tidaknya, enggak, mental terutama. Jadi mental saya benar-benar diuji. Tapi nothing worth having comes easily. From all the sacrifice I've done, from all the obstacles that I confronting my way, I'm bringing my best. Although that I really want to cry a lot during that time. I feel sometimes of destroyed by the obstacle. But I never stop walking. Aku pelan-pelan pasti akan selesai. Ketimbang terburu-buru stop di tengah jalan, rugi dong kita. Bener, rugi. Modal berapa modal itu teman-teman? Bukan sebuah hal yang mudah. Terus balik ke Indonesia, challenge-nya adalah haters. Kita harus bilang ya haters. Aduh. Wah. Go. Please go Please. haters. Aku tuh bukan tipe orang yang kalau ada orang yang berhasil itu bukan Envy gitu ya Kak maksudnya. yes, kayak aku bahkan enggan untuk membahas topik yang seperti ini. Tapi intinya itu ada aja challengingnya. Pertama kita di challenge mental nih, kedua knowledge of course, yang ketiga sampai di sana kita benar-benar dihadangkan oleh pertanyaan profesor loh yang menguji kita. Sampai di Indonesia ada juga ujiannya. Tapi aku nggak pernah ambil pusing sama ujian itu, karena aku tahu ini semua adalah berkah yang di atas. Tidak ada berkah yang luar biasa tanpa ujian yang hebat. Nothing worth having comes easily. Wis, tepuk tangan dulu Kak. Dinut ya Putri, jadi nggak ada yang gampang untuk kita capai. Semua itu juga pasti ada obstacles-nya gitu ya Kak. Betul. Oke. Wah seru banget nih sebenarnya Kak. Aduh kalau mau nanya lagi, boleh nanya lagi ya Kak? Boleh. Silakan. Nambah satu lagi ya Aku Kak. free, aman kok masih. Oke, satu lagi deh Kak. Cuman ini pertanyaan dari diriku sendiri sih Kak. Boleh. Jadi nggak out Santai dari aja question nanya, box-nya. seperti Oke. kita ngobrol biasa. Oke. Tanya apa? Bener-bener. Jadi misalkan nih Kak, kita mau ikut suatu lomba atau suatu conference gitu kan ya. Tapi kita masih belum pede sama diri kita sendiri. Tapi kayak kita yakin kita bisa, tapi ya masih namanya juga
envy dan juga envy katanya apa Takut, sih afraid. ya afraid gitu maksudnya, anxious gitu juga. Iya, betul. Nah kalau dari itu sendiri sebenarnya kan ya betul, kita juga emang harus lebih ke motivasi diri kita Betul. sendiri. Tapi kalau dari Kak Jerry sendiri ketika mau masuk ke dunia internasional kayak gitu, ada nggak sih Kak perasaan-perasaan seperti itu, terus Kakak ngatasinnya gimana? Tahu nggak Putri, dari keinginanmu itu ingin melanglang buana menembus dunia internasional, itu saya sudah melihat bakat yang sebenarnya. Jarang ada orang yang mau challenge their self to take a risk. But somehow with the people, jangankan kita untuk memulai, kita punya keinginan dan niat yang baik dan ambisi kayak Putri ini pasti akan berhasil. Bisa setengah loh Kak. Beneran, karena untuk mempunyai keinginan itu dan keberanian tidak semua orang mau untuk melewati hal itu. But I see it in you that with your strength and your self belief. Apalagi tadi Putri bilang, Putri yakin kok Putri bisa punya potensial. That's more than enough sebenarnya. Karena hal itulah yang nanti akan menguji kita ketika kita melanglang buana keluar dari negeri Indonesia kita tercinta. Pemikiran yang kayak Putri itulah yang akan menyelamatkan mental kita nanti. Saya bisa, kenapa saya takut? Kenapa saya ragu? Keep doing that. Good affirmation to yourself. You have such a potential, but the challenge up there, it's kind of like a similar. It's all about mind. Kalau dari mind kita beda hal cerita. Kalau Putri bilang, Putri nggak punya potensi kayak gini, kalah sebelum bertanding namanya. Iya benar. But you already have the weapon. You say that yourself it's a potential. And I see it within you. Karena tidak semua orang have the courage to say those words. Betul. Iya, Butuh betul. banyak keberanian dan juga kepercayaan diri. Percaya diri sebenarnya. Kuncinya percaya Juari diri. gen. Iya, juari gen. Oke. Malu-malu jangan. Karena kalau teman-temanku bilang Jerry itu tidak ada kata malu di kamusnya. Bener ya, kata malu dicoret ya nggak sih itu Kak? Betul. Jadi harus dihilangin kata malu itu, Iya. diisi dengan confidence dan juga keberanian gitu ya. Good. Wis, jadi nggak kerasa ya Kak, ini udah berapa jam ya? Oh nggak sampai jam-jaman sih. Tapi sebenarnya pengen dilanjut lagi, cuman kalau dilanjut nanti kepanjangan. Jadi kayak kita akhiri sampai di sini untuk perbincangan kita sama Kak Jerry yang udah banyak ngasih kita insight terkait gimana sih self improvementnya kita, kemudian juga jatuh bangunnya seorang Kak Jerry sampai akhirnya bisa ada di titik yang sekarang, titik yang aku bisa katakan berhasil gitu ya Kak. Jadi sebelum aku tutup, ada nggak sih Kakak closing statementnya dari Kakak sebelum aku tutup? Bisa disampaikan? Untuk para generasi muda kebanggaan Universitas Warmadewa, taulah siapa diri kalian yang sebenarnya. Jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Jangan pernah mendengarkan omongan orang. Jangan pernah down. Kalau kalian diomongin, itu tandanya kalian, you have your success. Where the people talk behind you, it's a sign that you already success. Or if you have more potential, itu sebuah achievement. Belajarlah untuk melampaui batasan. Dalam artian batasan yang baik-baik, batasan yang jangan pernah label yourself in one aspect. Go beyond that. Kalian bisa potensi di bidang music, go for that. Public speaking, go. Pokoknya jangan sampai menyesal lulus kuliah kalian tidak increase yourself. That's totally wrong. Banyak regretment in the young generations nowadays that they cannot offer to accept their regretment because of they're not embracing their uniqueness and authenticity. Itu karena mereka takut atas komentar orang. Jangan pernah kayak gitu. You are the only weapon in yourself and the only key. Embrace it, be proud, and the most important thing, never forget God. Jadi sesuai banget sih sama tagline yang kita angkat. Semangat kan? Ya, kalau diajak banget. ngomongin gini agak greget aku Iya, nih kadang. gitu. Benar. Bener. Ja.
sesuai banget ya Kak sama tagline kita Be Shine Be You. Jadi ya udah Iya, let it jadi flow diri aja. kita berani. Pokoknya udah on fire. Set gitu ya Kak. Aja. Harus on fire. Kedek bahasa Inggris. Oke deh, oke. Oke, jadi sekian dari pembahasannya Kak Jerry. Closing statementnya juga udah insightful banget. Jadi pokoknya apapun itu tetap be shine dan be you. Jadi Kak, kita ada gerakannya nih Kak untuk Gen B Chit Chat hari ini. Oke. Kalau nanti aku bilang Gen B Chit Chat, nanti Kakak bakal bilang be shine, be you. Gitu ya Oke. Kak. Oke. Biu kukus, biu batu. Be you kadang Kak. Oke ya Kak, siap ya Kak? Gen B Chit Chat. Be shine and be you. Oke, jangan lupa follow Instagram kita @genb_unwar. Oke.